uh, anak muda itu lihat memang ada yang menahan pagar itu, dia panggil kita semua masuk, teman-temanku itu dipanggil masuk. Dia bilang, dia itu sekarang ada duduk, memang betul yang dilihat kayak rokok, memang di situ pas ada satu, terus di atas pohon, itu yang perempuannya di atas pohon, itulah yang pakaiannya rambutnya kayak berkibar, baru dia kayak ayun-ayun begitu. Nah, yang sedangkan yang dibawa dilihat itu seperti pegang rokok itulah yang badan besar yang tinggal di pohon pisang itu. Nah, dia tanya, dia cuman bertitip pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Segmen kali ini saya mengundang narasumber yang akan bercerita tentang misteri pohon pisang yang berpenghuni. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Kita ikuti berikut ini. Hari ini saya ingin berbagi cerita buat teman-teman. Cerita saya hari ini yaitu mengenai pohon pisang, ya. Pohon pisang ini ternyata juga punya cerita tersendiri buat saya dan mama saya. Saat itu kurang lebih 6-7 tahun yang lalu, rumah kita itu kan di samping rumah itu ada tanah kosong ya Mbak. Nah, ada pohon pisang, ada berapa jenis pohon pisang yang tumbuh di samping rumah, yaitu kita tidak tanam pohon itu. Di samping rumah kita itu ada beberapa pohon pisang yang tumbuh dengan tidak ditanam begitu ya, dia tumbuh dengan sendirinya. Nah, kebetulan pada saat itu mama saya itu sering badannya itu tergores seperti kayak dicakar-cakar begitu. Jadi selama ini saya anggap itu mungkin dia gatal atau orang tua menggaruk seperti itu ya. Jadi saya lihat kuku mama saya tidak ada. Nah, berlarut-larut kemudian itu hampir sampai 1 bulan, 2 bulan, sampai 5 bulan ke depan itu saya lihat kenapa badan mama saya itu makin penuh goresan-goresan kayak orang dicakar begitu, iya. Di dada paling banyak sama di belakang. Tapi mama saya itu tidak pernah merasa sakit atau bilang nyeri pada saat mandi tidak. Cuman setiap dia sudah mandi, goresan itu bertambah. Jadi saya pikir pada saat mandi membersihkan kulit atau seperti apa, bagaimana terlalu kasar. Tiba-tiba ada tetangga saya itu, tapi dia masih anak muda juga ya, maksudnya dia belum terlalu tua, jadi kita tidak terlalu mempercayai apa yang dia bilang. Nah, pada saat itu dia ke rumah, dia lihat mama saya kebetulan pakai daster itu hari agak gengsi, jadi dia lihat, dia bilang, "Tante, kenapa ini badannya mama penuh dengan goresan di dada dan bagian punggung belakang?" Saya bilang, "Iya, mungkin pada saat dia mandi dia rajin dia garuk badannya atau bagaimana untuk membersihkan kulit." Kebetulan mama saya itu kulitnya putih, jadi sangat kelihatan bekas goresan yang ada di badannya. Nah, anak muda ini bilang, "Tante, nenek sering ke samping rumah tebang daun pisang?" Saya bilang, "Iya, sangat-sangat sering." Dia bilang, "Oh, mungkin itu tante cara potongnya nenek itu daun pisang itu tidak satu kali tebas." Saya tidak pernah untuk masuk di pikiran saya untuk mengatakan itu seperti karena dia bilang itu ada penunggunya ya pohon pisang itu. Saya tidak pernah memikirkan untuk sampai ke sana kalau ada yang semacam seperti itu, mistik-mistik di pohon pisang yang kita tumbuh di samping rumah. Nah, selang berapa lama kemudian goresan itu makin bertambah, tapi goresan itu adanya pada saat mandi sore. Setiap mandi sore, kalau mandi pagi tidak ada, tapi tidak luka dan tidak perih. Nah, pada suatu hari kita lagi mau ambil daun pisang. Saya coba mendengarkan kata anak muda yang pernah ke rumah, kalau kita mengambil
daun pisang, kita mengambil memang pakai pisau yang tajam ya Mbak, jadi kita 1 kali tebas. Jadi tidak bisa katanya sampai 2 kali, karena kalau sampai 2 kali itu entah mitos atau bagaimana, saya juga kurang paham. Pada saat kita menebas 2-3 kali, itu penjaga atau yang ada di sekitar pohon pisang itu, mistiknya dia akan kembali ke kita. Jadi seakan dia yang mencakar tubuh kita. Saat itu karena saya juga masih, saya ada rasa takut tapi tidak terlalu percaya dan yakin. Saya berusaha untuk 1 kali tebas, dan alhamdulillah memang saya tidak kenapa-kenapa. Terus bulan berikutnya saya lupa dan saya memang tidak mengingat anak muda tersebut. Saya menebasnya sampai 3 kali karena pisau yang saya bawa itu tidak tajam. Jadi pada saat saya menebang batang bukan pohonnya. Jadi pada saat itu saya coba untuk menebang batang pisang itu, ranting pisang itu. Saya lupa dan saya tidak ingat kalau anak itu pernah berkata seperti itu. Jadi karena saya bawa pisau yang tumpul, jadi saya sampai 3 kali ya Mbak, sampai 3 kali. Keesokan harinya itu memang ada di bahu sebelah kiri saya itu seperti cakaran, ada sekitar 3 jari seperti itu, panjang, tapi memang tidak perih dan dia juga tidak luka, cuman dia bentuk tergores seperti itu. Nah, pada saat daun itu sudah habis, mama saya katanya itu kalau pohon sudah berbuah terus batangnya itu harus dipotong. Nah, pada saat itu kita tebang sampai berapa kali ditebang sampai pohon itu rubuh. Nah, di saat itulah saya sedikit percaya kalau memang menebang pohon itu tidak boleh terlalu banyak sekali untuk menebang batang-batangnya itu. Jadi pada saat sudah ditebang batang pisang itu, keesokan harinya saya lihat mama saya hampir sekujur tubuhnya itu penuh dengan goresan. Baru goresannya itu panjang, sangat panjang, tidak bilang kayak kita mencakar seperti ini, tidak, goresannya panjang. Jadi saat itu ada anak-anak dari remaja masjid mampir ke rumah, karena setiap hari Rabu itu ada orang dari masjid itu datang untuk mengajak anak muda setelah salat Jumat, setelah salat maghrib langsung mendengarkan ceramah. Nah, saat itu dia pas masuk teras rumah itu dia merasa merinding, Mbak. Dia bilang, "Bu, ini di sini tinggal berapa orang?" Saya bilang, "Saya di sini sama mama." Pada saat itu ya saya sama mama, sama ada 2 keluarga. Terus dia bilang, "Ibu di sini tidak ada rasa aneh-aneh yang dirasakan dalam rumah?" Saya bilang, "Untuk saat ini kita merasa aman-aman saja." "Ada apa?" saya bilang. Dia bilang, "Di tanah samping rumah ibu ini ada penunggunya." Jadi saya langsung ingat anak muda itu. Saya bilang, "Apakah itu di pohon pisang?" Nah, jadi anak muda yang memanggil orang untuk ikut ceramah di masjid itu dia bilang, "Iya, mohon Bu, itu minta tolong di sebelah dibersihkan. Selain memang di samping rumah itu banyak rumput yang merambat, karena di situ ada kayak ubi-ubi jalar." Dia bilang, "Tolong Bu, dibersihkan dan dikasih penerang, karena di situ ada di batang pohon pisang itu ada memang di situ yang menunggu." Jadi saya tanya, memang betul ada yang seperti itu? Karena selama ini saya juga ada dikasih tahu sama anak muda sekitaran sini, tapi saya tidak terlalu percaya. Tapi makin saya tidak percaya dan saya tidak lakukan seperti cara menebang pohon itu, saya lihat tubuh mama saya itu makin banyak goresan-goresannya itu, makin hampir penuh sekujur tubuhnya, tapi tidak berdarah dan tidak bilang luka lebar atau apa, tidak, cuman goresan. Jadi dia bilang, "Iya, itu memang," anak muda itu bilang, "Iya, memang betul Bu, kalau di pohon pisang itu ada 2 di situ yang menjaga. Yang satu katanya seperti kayak kuntilanak, terus yang satu itu berwujudnya seperti badan besar, tapi dia
laki-laki, badan besar, Gunderu. badannya besar, pokoknya badannya besar lah. Dia tidak dibilang mengganggu menampakkan diri, tidak, cuman dia itu mengganggunya pada saat kita menebang pisang itu. Jadi saya tanya sama anak muda itu, apa benar setiap pohon pisang ada penunggunya? Dia jawab, tidak semua ada penunggunya di pohon pisang itu, cuman mungkin kebetulan di pohon yang tumbuh di samping rumah ibu itu, apalagi pohon itu memang kita tidak tanam, dia tumbuh dengan sendiri. Dia bilang mungkin di situ memang ada, karena di halaman rumah kita itu di sampingnya ada pohon itu sangat besar, biar kita sampai dua orang itu peluk begini tidak bisa ketemu batang pohonnya ya. Pohonnya itu besar, dia pohon kapas. Nah, pohon kapas itu di bawahnya itu Bukan ada kapas, kapuk, ya kapuk, iya. Pohon kapas kan pendek, Iya, randu. Nah, lama-kelamaan itu tetangga juga pada bilang, dia ceritalah kalau di pohon itu, dia tanya sebelum saya tinggal di rumah situ, katanya pohon itu memang saya lihat sudah berapa kali pemangkasan, karena kelihatan setiap dipangkas itu kan dia bercabang, setiap dipangkas dia besar sekali pohonnya. Di bawahnya itu ada tempat sampah kita, memang kotak segi 4. Tetangga yang lewat itu dia selalu bilang, dia suruh kita kasih penerang seperti lilin, sedangkan teras rumah itu kan di depannya itu 3 meter. Di situ kita sudah pakai lampu teras, jadi sudah, menurut saya itu sudah terang ya. Tapi tetangga memang pernah ada juga lihat, dia bilang kalau bisa bakarkan lilin di sekitar pohon situ. Tapi saya bilang kalau saya bakar lilin artinya saya malah seperti mengikut dia ya, seperti mengikut atau memberi dia makan atau seperti itu, karena ada yang bilang kasih dia lilin biar terang. Jadi kebetulan waktu saya tinggal di perumahan itu, besarnya suara cicak Kak. Jadi waktu saya tinggal di perumahan situ memang beberapa tetangga saya itu, kalau untuk orang Sulawesi masih agak kurang, rata-rata orang yang dari luar yang kayak ada apa kerjaannya, tugas atau lagi ada urusan kantor. Jadi ada tetangga saya itu di situ, kayaknya kalau tidak salah dia orang Bandung, Sumatera. Dia bilang Mbak, rumah Mbak itu kayaknya ada yang selalu menunggu, karena memang di samping rumah saya itu pas kenanya juga tanah kosong, orang selalu buang sampah. Jadi mungkinlah kalau ada seperti mistik seperti itu ya, karena dekat dengan tanah kosong yang selain dari tanah kosong samping rumah saya, tanah kapling sebelahnya itu. Nah, saya tanya, apa yang biasa kalian lihat? Dia bilang pohon kapuk itu, kita lihat memang pohon kapuk itu putih, tapi terkadang kayak ada di atas. Ada orang. Ya, ada di atas sosok yang dia tidak seperti duduk, tapi dia seperti apa, berkibar di atas pohon kapuk itu. Bendera kapang. Jadi saya tanya, memang tapi alhamdulillah selama saya sama orang tua saya tinggal di rumah situ tidak pernah ada kejadian yang kita lihat, tidak pernah. Cuman tetangga yang sering lihat, dan salah satu itu pisang yang saya bilang cara menebangnya pohon pisang itu sampai berulang-ulang, yang sampai membuat mama saya itu badannya tergores. Nah, keesokan harinya saya coba pas pulang kantor, saya coba berbicara sama tetangga-tetangga, karena saya juga sudah mulai ada rasa takut dengan dengar cerita-cerita seperti itu ya. Padahal selama ini saya merasa aman, pulang malam, kadang keluar subuh, semua saya rasa aman. Tapi semenjak dengar cerita seperti itu, untuk duduk di teras saya juga sudah mulai rasa takut itu sudah ada. Jadi pas saya tanya tetangga sebelah yang tukang jahit, kebetulan dia penduduk lama di sana tapi rumahnya di sudut, cuman usahanya itu dekat dengan rumah. Dia bilang, memang Bu, semenjak kita dulu sebelum tinggal di situ, ada yang menghuni tapi cuman sebentar, dan itu rumah sangat kotor, apa semua. Mereka selalu melihat hal aneh dan suara aneh di pohon kapuk itu.
Jadi mereka selalu tebang sampai mereka setiap maghrib bakar sampah di bawah pohon itu. Katanya biar yang tidak baik itu bisa pergi karena bakar-bakar kayak bakar sampah apa di dekat maghrib. Jadi memang saya lihat di situ beberapa rumah setiap maghrib itu dia bakar sampah. Dia percaya katanya itu asapnya apa dan ada sedikit penerang. Jadi makhluk-makhluk gaib atau yang sering menampakkan diri itu dia tidak suka dengan asap atau sedikit penerang seperti api. Nah, terus saya tanya, apa pohon kapuk ini memang sudah sering dibakar bawahnya itu tapi masih tetap subur. Jadi dia bilang, ibu bisa lihat sendiri, pernah sebelum dia maksud sebelum ibu tinggal di situ, ibu lihat kapuk itu sudah hitam, memang sudah hitam ya, apalagi sekitaran bawahnya itu memang sudah hitam karena sering dipakai membakar. Tapi sejak saya tinggal, saya bersihkan dan kita tidak pernah memakai tempat itu untuk sebagai tempat bakar sampah, tidak pernah ya, karena saya bilang salah satu kotor bisa digaruk ayam juga. Jadi selalu saya bersihkan. Nah, pas sekitar malam Rabu atau malam Kamis itu hari, saya ada teman sekolah datang ke rumah. Kebetulan mama saya itu suka masak-masak dan catering juga. Jadi pas dia datang ke rumah, kita kumpul-kumpul. Teman saya yang 2 ini sempat gelisah mau minta pulang. Saya tanya, kenapa kau minta pulang? Saya bilang, kita kan belum selesai, belum makan apa, belum isya juga, belum selesai setelah salat isya sekitar jam 9. Saya tanya, dia gelisah. Saya bilang, kenapa kamu gelisah? Apa kamu mau pulang atau dicari istrimu atau dicari temanmu apa? Saya bilang. Dia terus terang, dia bilang, Des, saya ada rasa takut. Saya bilang, kenapa? Jadi saya tanya, dia bilang, coba kau menoleh ke belakang saya. Saya bilang, memang di belakangmu ada apa? Saya bilang. Dia bilang, coba kau menoleh di belakang saya, di bawah pohon itu, di atas tempat sampah ada seperti rokok menyala, tapi tidak ada orangnya. Tapi jadi saya bilang mungkin itu obat nyamuk yang dibakar di situ karena apinya tuh. Tapi teman saya ini bilang bukan, Des, dia seperti orang yang lagi pegang rokok begini tapi tidak ada wujudnya, tapi dia lihat pegangnya seperti ini. Jadi setelah itu saya juga ada merasa takut dan khawatir karena teman saya sudah lihat sendiri. Teman saya itu hari cowok. Terus tidak lama kemudian, kurang lebih hampir jam 11, teman saya itu mau pulang karena rumah kita itu pagar ya, rumah dulu. Pagar itu dia mau buka, sama sekali tidak bisa terbuka. Terus teman saya juga coba coba buka pagar itu, tetap tidak bisa terbuka. Nah, pada saat mama saya berteriak, dia bilang, Des, kenapa itu pagar tidak bisa terbuka? Jadi saya bilang, selama ini pagarnya tidak pernah ditutup rapat, selalu ukuran 1 badan karena memang suaranya ribut, tidak enak didengar tetangga. Jadi pada saat saya ke situ, saya lihat memang dia setengah mati untuk dorong pintu itu untuk mau pulang. Jadi saya dorong, 1 kali saja saya dorong begini, ternyata bagus, dia bisa terbuka. Nah, lewatlah tetangga saya itu yang pernah mengatakan sama saya, bilang jangan tebang pohon pisang itu sampai berulang-ulang kan. Dia pas ada lewat, dia bilang, Des, kamu itu tadi temanmu mau buka pagar itu bukan dia terganjal atau apa, memang ditahan. Dia ditahan untuk tidak dikasih pulang dulu karena ternyata dia ada merasa senang melihat orang rame, tapi dia tidak mengganggu. Nah, pada saat anak muda itu lihat memang ada yang menahan pagar itu, dia panggil kita semua masuk, teman-temanku itu dipanggil masuk. Dia bilang, dia itu sekarang ada duduk, memang betul yang dilihat kayak rokok, memang di situ pas ada 1, terus di atas pohon, itu yang perempuannya di atas pohon, itulah yang pakaiannya rambutnya kayak berkibar, baru dia kayak ayun-ayun begitu.
Nah, yang sedangkan yang dibawa dilihat itu seperti pegang rokok itu, itulah yang badan besar yang tinggal di pohon pisang itu. Nah, dia tanya, dia cuman bertitip pesan, entah dia berbicara bagaimana dengan tetangga saya itu cuman sampaikan ke kita, dia bilang, tolong semua puntung rokok itu yang merokok tadi itu kalau bisa dibersihkan, karena dia tidak suka. Terus dia juga bilang, tetangga saya ini dia bilang, kalau temanmu nanti pulang tidak usah menoleh ke atas atau kiri kanan, keluar saja, karena takutnya nanti yang di atas pohon kapuk ini yang berbaju putih itu takutnya nanti teman kamu melihat orang yang kita lihat sebagai setan di atas pohon kapuk itu, takutnya temanmu nanti menoleh, dia lihat, sedangkan dia tidak dengan rasa ketakutannya, takutnya dia lihat, dia nanti jadi sakit kan, jadi shock atau apa. Jadi saya tanya teman-temanku, kalau pulang langsung pulang, jangan menoleh lagi. Nah, keesokan harinya itu anak muda yang ke rumah itu, anak muda yang bilang pohon pisang itu harus ditebang, jangan berulang-ulang, dia ke rumah. Dia tanya saya, bilang, Tante, kalau bisa pohon ini dimatikan saja. Saya bilang, kenapa? Bilang, kayaknya ini sudah mulai mengganggu, dia bilang. Saya bilang, ya kalau memang dia mencelakai atau menakuti kita, saya tidak segan-segan untuk mengizinkan adik untuk tebang pohon ini. Nah, keesokan harinya itu dia mau tebang, padahal itu parang yang dia bawa dia sudah asah, sudah bagus sekali. Nah, kenapa untuk menebang pohon itu memang dia terkikis, tapi untuk mau cepat roboh itu sangat susah. Jadi dia takut karena waktu dia itu sudah mau asar, jadi sudah asar dia tebang, karena dia tebang itu sudah mau dekat-dekat maghrib, dia juga ada rasa kekhawatiran dan rasa takut. Jadi dia berhenti, dia lanjutkan maksudnya untuk besok. Tapi ternyata anak muda ini malamnya sakit. Dia sekujur tubuhnya itu seperti mama saya penuh cakar-cakaran, tapi dia itu parahnya karena dia luka. Dia lukanya cakarannya itu kayak terbuka, dan dia rasa pedis, badannya semua panas dan pedis. Sedangkan mama saya waktu kena itu dia sama sekali tidak merasa pedis atau cuman tergores memang, tapi tidak ada rasa sakitnya atau pedisnya kena air. Anak muda ini terasa semuanya, satu badannya itu tergores. Jadi dia karena dia memang yakin dan percaya kalau tidak boleh menebang pohon pisang itu sampai berulang-ulang. Besok paginya dia jam 9 dia basmi lagi, dia siram pakai minyak tanah. Jadi katanya biar tidak tumbuh lagi. Dia tebang semua itu pohon, dia tebang, dia habiskan. Malamnya dia bermimpi didatangi dengan penjaga pohon pisang ini, yang kurang lebih pohon pisang itu dekat rumah kurang 4-5 pohon itu hari. Dia didatangi, dia bilang, sebenarnya saya tidak mengganggu, cuman kamu sudah memberitahu sama orang yang tinggal di sini dengan cara menebang pohon, padahal sebenarnya saya tidak mengganggu, saya cuma mau tinggal di pohon sini. Karena kamu sudah mengusik saya, kamu sudah memotong pohon ini dengan tidak memindahkan saya ke tempat lain, saya akan mengganggu terus kamu. Jadi anak muda ini terus diganggu sampai anak muda ini sempat sakit, yang kita tidak tahu sakitnya apa, sakitnya berkepanjangan. Nah, pada saat anak muda ini naik motor, dia mau masuk dari jalan raya itu, jalan Pelita ya, saya dulu tinggal daerah sana. Dia mau masuk, nah kenapa dia dari jauh itu lihat kosong, tidak ada jalanan, maksudnya tidak ada sama sekali kendaraan. Nah, dia dari poros jalan itu mau masuk dari Petarani, dia dari Petarani mau masuk ke Pelita, dia seakan-akan merasa badannya langsung terhantam begitu sama kendaraan. Padahal kendaraan itu tidak ada, yang saat itu tidak ada. Jadi dia terpental dari motornya sendiri, dan saat itu dia mengalami cacat di salah satu tubuhnya. Nah, lama-kelamaan 1-2 bulan kemudian itu dia antara di bawah alam sadar dia ya, dia bicara sama kita, dia bilang, jadi 2 bulan kemudian di bawah alam sadar dia itu
kita pergi ke rumahnya dia dengan keadaan pincang, kita tanya, ada apa sebenarnya dengan kau, apa yang kau tabrak sampai itu hari kamu terpental begitu. Dia bilang, malam itu pas saya mau melintas, saya melihat jadi pada saat dia bilang dia seakan-akan disambar atau ditabrak dengan sesosok makhluk yang hampir menyerupai yang ada di pohon pisang itu dan di pohon kapuk. Setelah itu dia memang sempat cacat ya, dan keesokan harinya itu di rumah dipanggillah orang-orang anak-anak remaja masjid di situ untuk membersihkan di sekeliling situ. Jadi malam setelah itu mereka tetap ada karena memang tempatnya seperti yang di pohon kapuk, tapi dia tidak mengganggu lagi. Dan dia bilang, biarlah saya di sini menjaga di sini dan tidak akan mengganggu lagi. Jadi itu hari cuman dia saja yang bisa berbicara dengan makhluk itu. Dia berpesan untuk tidak diganggu. Jadi dia juga tidak mengganggu karena dia bilang itulah tempat yang nyaman dia dari dulu, yaitu di atas pohon kapuk. Nah teman-teman, itulah tadi cerita dari narasumber Mbak Ika tentang pohon pisang yang berpenghuni makhluk halus. Terima kasih yang telah mengikuti atau menonton video ini. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.